11 keahlian Dajjal yang bisa sesatkan manusia. Allah senantiasa menguji keimanan serta amal para hambanya dengan berbagai musibah. Di antaranya, ada satu cobaan paling besar dan terberat bagi orang bertakwa, yakni Dajjal. Lantaran makhluk ini memiliki sejumlah kemampuan luar biasa untuk mengajak manusia kepada kekafiran. Apa saja kemampuannya? Mengutip buku Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Besar, oleh Mahir Ahmad S-Sufi, Dajjal disebut sebagai Al-Masih dengan huruf KHA, sebab mata kanannya buta, sehingga tidak bisa dipakai untuk melihat. Ada pula yang berpendapat, bila sebutannya itu, karena ia bisa mengarungi seluruh tempat di bumi, dalam waktu 40 hari saja. Dan yang jelas, ia meniru Nabi Isa, yang julukannya Al-Masih. Dalam sejumlah hadis, Nabi telah memperingatkan umatnya, akan kemunculan Dajjal ini. Sembari beliau juga mengkhawatirkan umatnya, akan kerusakan, serta seruan kekeliruan, oleh makhluk ini, kepada seluruh manusia. Saking bahayanya Dajjal, dahulu Rasulullah selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, di setiap sholatnya. Aksi Nabi, menandakan bahwa fitnah atau cobaan Dajjal, begitu amat berat. Kemampuan yang dimiliki Dajjal, untuk mengagungkan kesesatan, Dajjal punya berbagai keahlian luar biasa, yang tak masuk akal, sehingga banyak manusia yang keliru, dan malah mengakuinya sebagai Tuhan. Namun, kekuatan yang ia miliki ini, nyatanya adalah tipuan belaka. Adapun kemampuan diri Dajjal, sudah diberitahukan oleh Nabi, melalui sabdanya, agar kaum muslim tidak terjerumus. Berikut kemampuan yang dimiliki Dajjal, yang dilansir dari buku Tanda-Tanda Kiamat. Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim. 1. Membawa surga dan neraka. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah bersabda, dia, Dajjal, membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Memiliki 2 sungai yang mengalir. Nabi bersabda, aku tahu betul apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia punya 2 sungai yang mengalir airnya. Yang satu, dalam pandang mata manusia, tampak berupa air jernih, sedang yang satu, dalam pandangan mata manusia tampak berupa api yang menyala-nyala. Kalau kalian berjumpa dengannya, hendaknya kamu mendatangi sungai yang terlihat seperti api. Pejamkan mata, lalu celupkan kepala, kemudian minumlah darinya, sebab itu sebenarnya adalah air yang segar. Hadis riwayat Muslim. 3. Membawa air dan api. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah berkata, dia membawa air dan api. Apinya adalah air, dan airnya adalah api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Kecepatan gerak Dajjal, yang seperti angin. Seperti awan yang diikuti angin. Dia mendatangi suatu kaum, lalu mengajak mereka, dan mereka pun mengimaninya. Hadis riwayat Muslim. 5. Bersamanya, bukit roti dan daging. Hadis dari Al-Mughirah bin Syubah, Rasulullah berlata. Dia membawa sebuah bukit roti, daging, dan sungai air. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata, dia membawa sebuah bukit roti, daging, dan sungai air. Hadis riwayat Muslim. 6. Perintahnya kepada tanah kosong, untuk mengeluarkan harta karun. Nabi bersabda, ketika melewati tanah gersang, Dajjal berkata kepada tanah itu, keluarkan harta karunmu. Maka, harta karun tanah itu pun, mengikutinya seperti ratu-ratu lebah. Hadis riwayat Muslim. 7. Memerintah langit dan bumi. Rasulullah bersabda, lalu, dia memerintahkan langit, untuk menurunkan hujan, sehingga hujan pun turun. Dia memerintahkan bumi, sehingga bumi pun menumbuhkan tanam-tanamannya. Sehingga, hewan-hewan ternak mereka, menjadi sangat gemuk, dan banyak susunya. Hadis riwayat Muslim. 8. Menahan dan melepas matahari. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, bahwa Nabi berkata, Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhan semesta alam. Matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian ingin agar aku menahannya? Orang-orang menjawab, iya. Maka, dia menahannya, sampai-sampai, satu hari terasa seolah selama 1 bulan, dan sepekan, seolah selama 1 tahun. Dia juga berkata, apakah kalian ingin agar aku melepaskannya?
Mereka menjawab, "Ya." Maka, dia menjadikan 1 hari, seolah selama 1 jam saja. Hadis riwayat Hakim. 9. Teriakannya terdengar dari barat ke timur. Hadis dari Ibnu Amru, Rasulullah bersabda, dia berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan itu, terdengar oleh orang-orang timur, dan orang-orang barat. Dia juga memakan burung, langsung dari langit, yang sudah matang, terpanggang oleh matahari. Hadis riwayat Hakim. 10. Tangannya, yang menyentuh dasar laut. Nabi berkata, dia menceburkan diri ke tengah laut, sebanyak 3 kali dalam sehari, dan air laut tidak sampai ke pinggulnya. Salah satu tangannya, lebih panjang daripada yang lain. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang panjang, ke dalam air, sampai menyentuh dasar laut, untuk mengambil ikan apa saja, yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. 11. Membangkitkan orang mati. Riwayat dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, salah satu fitnah Dajjal adalah, dia berkata kepada orang Baduy, bagaimana menurutmu, jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu mau bersaksi, bahwa aku adalah Tuhanmu? Si Baduy menjawab, ya. Lantas, setan menyerupai ayah dan ibunya, dan berkata, wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim.